Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre. Tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Sahabat Jelang Malam, kali ini saya akan membacakan sebuah misteri pendakian ya. Nah, ceritanya yang bersumber dari FB-nya Uda Rifki ya. Nah, sahabat Jelang Malam, kalau pengen langsung baca ceritanya, nanti saya tuliskan di deskripsi ya sumbernya. Oke, tidak harus nunggu lama lagi. Ceritanya dimulai dari sini. Fit, cerita kamu pasti nggak jauh dari mistis deh. Ujar salah satu teman kantor yang kebetulan sudah membaca beberapa tulisan aku di Stellar. Ya gimana dong bang, aku kan udah lahir punya mata 3D kayak gini. Ada cerita baru lagi nggak Fit? Ada bang, baru kemarin waktu aku nanjak ke Slamet. Serius? Mana? Aku mau tahu ceritanya. Awal rencana pendakian berawal dari rencana pendakian yang sudah lama aku rencanakan bersama Mas Gale, kakak kelasku dulu sewaktu SMA. Meskipun pada awalnya bingung hendak mendaki kemana, akhirnya Mas Gale mengajakku mendaki ke Gunung Slamet lewat jalur baru, jalur Lipajaya, yang berada di Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Mas Gale tahu jalur ini karena dia orang asli Pemalang, Jawa Tengah. Rumahnya di daerah Semingkir, tidak jauh dari Gunung Slamet dan juga rumah Mbak Putriku. Mas Gale memutuskan untuk membuat grup chat pendakian untuk memudahkan kami berkoordinasi karena selain kami akhirnya ada beberapa tambahan personel yang akan berangkat bersama kami. Dari grup chat ini saya akhirnya kenal dan bertemu dengan Mas Handri, Mas Seno, Mas Maston dan Mas Kiki. Dari yang awalnya tidak saling kenal akhirnya jadi teman akrab, bahkan jadi teman tim pendakian yang sangat solid. Aku juga mengajak dua orang terdekatku untuk ikut pendakian ini, Vincent dan Hari. Rupanya Vincent dan Hari sangat antusias ikut pendakian ini, sekaligus untuk mengisi hari libur Natal dan Tahun Baru yang panjang. Hari dan Mas Seno adalah pendaki pemula. Mereka sama sekali belum pernah mendaki gunung, namun teman-temanku sangat welcome. Pada mereka bahkan malah senang karena bisa menambah teman. Menuju base camp di Pajaya, Jumat malam tanggal 21 Desember 2018, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami sudah berkumpul di satu titik poin di Cilandak Town Square. Untuk selanjutnya akan dijemput dengan travel. Namun karena macet yang panjang, kami pun harus menunggu 1,5 jam sampai akhirnya travel tiba di Cilandak menjemput kami. Kami naik mobil Luxio dengan ongkos 120.000 per orang. Di luar dugaan, sang supir travel memuat penumpang lain bersama kami sehingga total ada 10 orang bersama kami. Suasana desak-desakan membuat kami bete. Belum lagi, sang sopir membawa kami melalui jalan yang macet panjang, yaitu Jalan Bekasi Cibitung. Jam 03 waktu Indonesia Barat, kami baru masuk tol Cipali. 3,5 jam, kami bermacet-macetan di tengah suasana desak-desakan. Rasanya tulang kami remuk semua. Jam 5 waktu Indonesia Barat, kami masuk tol Brexit. Hingga akhirnya kami tiba di rumah Mas Gale jam 9 waktu Indonesia Barat. Setibanya di rumah Mas Gale, kami disambut baik oleh ibundanya Mas Gale. Ibu sudah menyiapkan kami sarapan, teh, kopi, jahe panas. Wah, rezeki anak soleh ya. Anggap saja semuanya laki-laki. Meskipun dalam setiap pendakianku, aku selalu menjadi perempuan satu-satunya.
Setelah kami selesai menumpang mandi, sarapan, pembagian muatan, dan packing ulang, kami pun dikenalkan dengan Mas Maston, sahabat dari Mas Gale, orang asli Palembang. Walaupun aku perempuan sendiri, tapi muatan karir tak pernah pilih-pilih. Aku memang selalu membiasakan diri untuk tidak semanja dan tidak ingin diistimewakan. Selesai beres-beres, kami langsung berangkat menggunakan mobil pick up yang sudah disewa Mas Gale dari teman SMA-nya dengan harga 250 per sekali jalan. Betapa bahagianya aku dan teman-temanku naik mobil pick up. Jarang-jarang kami naik seperti ini. Kami mampir sebentar di Pasar Randu Dongkal untuk membeli perlengkapan yang kurang, lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju Desa Pulau Sari. Jam 13 waktu Indonesia Barat, kami tiba di Desa Pulau Sari, desa yang berada di atas ketinggian 1000 mdpl di lereng utara Gunung Slamet. Selama perjalanan, kami disajikan awan mendung, gerimis, hingga hujan yang cukup deras. Sampai di tengah perjalanan, ternyata mobil pick up tidak bisa naik ke atas karena beberapa bagian jalan sedang ada perbaikan, diaspal ulang dengan tujuan memudahkan para pendaki yang hendak menuju base camp di Pajaya. Akhirnya, mau tidak mau, kami harus turun di persimpangan dan selanjutnya kami berjalan kaki sekitar 20 menit dengan keadaan jalan yang terus menanjak. Mata kami disuguhi pemandangan yang luar biasa indahnya, sawah hijau, ladang sayur mayur, rumah-rumah warga, serta peternakan warga. Perlahan kabut pun turun, dan sepanjang jalan yang kami lalui tertutup kabut yang cukup tebal. Udara dingin pun semakin terasa. Aku yang sudah kelelahan di mobil travel tak sanggup berjalan. Saat itu aku berpikir, jika terus kulanjutkan berjalan, maka aku akan tidak kuat melanjutkan pendakian. Rezeki tak lari kemana. Ada seorang pemuda menawarkan jasa untuk memberiku tumpangan sampai ke base camp di Pajaya. Sesampainya di base camp, suasana ramai para pendaki sangat terasa. Aku pun berkenalan dengan Mas Syamsul, ranger yang bertugas di base camp di Pajaya. Ini adalah pendakianku yang kedua kali di Gunung Slamet. Setelah sebelumnya, aku pernah mendaki gunung ini melalui jalur Blangbangan. Namun saat itu tidak sampai puncak karena aku dan teman-teman terus digempur badai serta kabut tebal. Kami pun memilih untuk turun menyelamatkan diri daripada memaksakan ego untuk tetap mendaki. Suasana base camp di Pajaya. Registrasi kami lakukan dengan membayar biaya restribusi sebesar 15.000 per orang, melengkapi administrasi dan meninggalkan jaminan KTP asli milik Mas Gale. Jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Kami menunaikan sholat zuhur terlebih dahulu, barulah melanjutkan pendakian. Tiba di Gapura Selamat Datang, kami melakukan doa bersama dan diakhiri dengan tos alium gambreng khas kami serta foto-foto sebentar lalu kami mulai mendaki. Melewati sawah, ladang, dan peternakan warga, lalu masuk ke dalam hutan pinus yang sudah diubah menjadi arena permainan seperti rumah pohon, jembatan, flying fox, serta ada camp area untuk mereka yang tak ingin mendaki namun ingin merasakan camping. Tempat ini juga disebut wisata Bukit Melodi Cinta karena desa ini sudah berada di atas ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Maka keindahan pemandangan yang sangat luar biasa sudah bisa terlihat. Bahkan awan yang berarak dan pemandangan Gunung Sumbing Sindoro sudah bisa dinikmati tanpa harus lelah mendaki sampai puncak. Dua sosok bocah yang ikut gendongan carrier. Setelah melewati hutan pinus, kami disuguhi trek yang mulai menanjak menuju pos 1, pos 2, dan pos-pos pendakian selanjutnya. Sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat, kami tiba di pos 1. Dengan lahan yang sudah landai, kami memutuskan untuk mengisi perut dengan makan nasi megono dengan gorengan tempe yang sudah dibungkus sebelum pendakian. Seperti biasa, kami mencampur 5 nasi bungkus menjadi satu dalam satu tempat dan menyantapnya bersama. Tak ada rasa jijik atau gengsi, makan bareng dengan banyak tangan. Setelah makan, aku melakukan sholat asar, kemudian aku permisi buang air kecil. Aku sempat kebingungan mencari spot buang air kecil karena hampir semua spot banyak penunggunya. Berulang kali aku meminta izin, namun banyak tempat yang tidak dibolehkan. Hingga akhirnya ada 2 orang bocah kecil yang tak kasat mata, ya cuma bisa dilihat oleh mata teridiku saja, mengizinkan aku untuk membuang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, sampah tentunya tak kutinggalkan begitu saja. Teman-teman yang lain pun
telah membersihkan tempat bekas makan dengan rapi. Aku sempat menegur Hari untuk tidak merokok di bawah pohon karena ada 2 bocah kecil yang terus memperhatikanku. Jam 16.30 waktu Indonesia Barat, kami melanjutkan pendakian menuju pos 2. Baru berjalan sekitar 15 menit, tiba-tiba Hari kelihatan menggigil. Aku tanya, "Kamu sakit?" Dia jawab tidak. Namun tubuhnya sangat kelihatan sekali menggigil dan berkeringat dingin. Wajahnya pun semakin pucat. Namun dia tetap bersikeras untuk melanjutkan pendakian. Tak tega aku melihatnya. Kembali aku ajukan pertanyaan yang sama. Lagi-lagi dia menjawab tidak sakit. Tapi aku sangat bingung kenapa tidak sakit tapi bisa berkeringat dingin dan menggigil. Padahal saat itu cuaca pun belum berkabut dan belum terasa dingin sama sekali. Saat Hari berjalan di depan aku, barulah saya menyadari bahwa 2 bocah kecil yang bertemu dengan saya tadi sudah nangkring di atas kerilnya. "Mas, apa yang dirasa?" tanya aku. "Berat," jawabnya. Wah, fix sudah. Padahal jika mau membandingkan keril yang dia bawa dengan keril yang aku bawa, jauh lebih berat 2 kali lipat kerilku. Memutuskan untuk turun. Akhirnya tanpa pikir panjang aku memilih untuk turun. Sebelumnya sempat aku bicarakan bersama Mas Gale tentang keadaan ini. Berkompromi dengan teman-teman yang lainnya. Lalu mereka setuju dan kubiarkan mereka berenam tetap mendaki. Aku dan Hari turun. Logistik yang ada di tasku dan tasnya Hari dikeluarkan dan kuberikan pada teman-teman untuk kebutuhan di atas. Aku dan Hari pun turun. Aku berpikir ada baiknya ketahuan dari sekarang sehingga kami bisa turun sebelum gelap daripada sudah sampai di beberapa pos baru ketahuan Hari drop. Bisa lebih repot urusannya, apalagi kalau drop di pos 4 sama rantau. Amit-amit deh. Selama perjalanan turun kami berdua berjumpa dengan beberapa pendaki setelah melewati pos 1. Hari semakin gelap dan tidak ada pendaki lain yang nanjak. Tinggal kami berdua. Hari sudah merasakan ketakutan karena terdengar suara gaduh langkah yang sangat banyak. Pikirku saat itu kami dikepung. Aku sempat selfie di beberapa lokasi. Kebiasaan lama yang kulakukan lagi. Benar saja, saat di base camp aku mengecek beberapa foto. Ada saja yang tertangkap kamera. Bayangan putih, seperti perempuan sedang mengelus-ngelus perut. Perempuan berambut hitam panjang sekali. Dan sebuah wajah yang memantau kami dalam semak-semak pepohonan. Bahkan saat itu suara gaduh, suara aneh. Bahkan ada saja suara panggilan, "Coy, woi," bersaut-sautan. Kami berdua sudah tidak memperdulikannya lagi saat itu. Kami tetap mempercepat langkah kami. Ketika kulihat rembulan putih tertutup awan putih, aku berharap awan itu tak akan bergeser dari peraduannya. Jangan sampai rembulan itu nongol dengan sinarnya. Namun harapanku sia-sia. Perlahan sang awan menggeser, memberikan rembulan memancarkan sinarnya. Dan sekejap saat itu juga, sekelebatan bayangan putih berseliweran melewati kami. Hari semakin memperkencang genggamannya. Rasa takutnya berasa, aku pun sama. Namun, aku memilih tetap tenang. Berulang kali kami bergantian jatuh. Aku merasa seperti ada yang menarik tanganku keras. Namun, Hari dengan sikap selalu menarik tanganku satunya. Bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap sama-sama ya. Hari tahu dengan kelebihan penglihatanku ini. Aku adalah sasaran empuk untuk makhluk kasat mata mengajak interaksi denganku. Dibentaknya selalu aku jika terlihat bengong. Hingga akhirnya kami kemalaman di jalan. Rasanya trek turun ini jauh lebih lama daripada trek menanjak. Kami merasakan jalurnya yang sangat panjang dan berjam-jam. Padahal normalnya bisa ditempuh hanya dengan 1 jam saja. Tiba-tiba kami baru menyadari bahwa kami telah berkali-kali tersesat. Lagi-lagi kami berada di ladang warga. Di sawah warga, di mana tempat itu tidak kami temukan selama penanjakan. Kami harus terus beristighfar, memohon petunjuk hingga akhirnya aku mendengar suara yang cukup serak dan berat bilang, "Koe nopora, teko durendo, wes di ente niko." "Kamu kenapa tidak sampai ke atas? Sudah ditunggu kok." Sekejap aku lupa ingatan. Nenek yang mengantarkan turun. Menurut cerita Hari saat kami kesasar, aku terus berjalan dengan mata terpejam. Hari menyadari bahwa aku sudah kerauhan. Namun, Hari tetap memilih diam meskipun dia merasa ketakutan. Berkali-kali tanganku menghentak genggamannya sambil berkata dengan suara serak dan berat, "Jangan takut." Namun, Hari hafal jika itu bukan suara asliku. Hari hanya nurut. Sepanjang perjalanan,
pocong, wanita cantik, bahkan bocah dingklik pun terlihat seliweran kesana kemari. Setibanya di gapura selamat datang, aku meminta Hari untuk mencium tanganku. Aku pulang, cium tangan. Tetap dengan suara serak, berat dan mata terpejam. Lalu aku tersungkur lemas dan nangis-nangis. Disitulah Hari menyadari bahwa dari tadi yang berjalan bersama dia bukan hanya diriku. Sesampainya di base camp, aku pun masih belum sadar. Mas Samsul yang sudah tahu keadaan seperti ini hanya tertawa dan terus mengajakku berbicara. Menurut cerita Hari, aku bahkan tak merasakan dingin. Padahal malam itu suhu begitu dingin. Aku menolak duduk diberi alas. Tak mau duduk di kursi, hanya mau duduk di lantai dingin dengan obrolan ngalor ngidul tidak jelas. Bahkan aku tak segan-segan meminta diberikan kemenyan. Hingga akhirnya Mas Samsul diam-diam komat kamit membatin. Saat itu sosok yang ada di tubuhku mengetahuinya. Kemudian membentak. Gak usah bisik-bisik kalau bicara. Kontan orang-orang basecamp tertawa. Bahkan tengah malam pun aku kuat mandi dan keramas dengan air dingin. Aku hanya merasakan aku mandi dengan air hangat yang telah disediakan oleh dua bocah kecil baik hati itu. Pantas saja saat aku masuk kembali ke dalam basecamp, semua mata melihatku heran. Mungkin mereka pikir wanita gila tengah malam mandi keramas. Sampai akhirnya aku merasakan tubuhku lelah dan menangis. Lalu kembali tidur dan menangis lagi lalu tidur. Mas Samsul sangat baik hati menjaga aku dan siap sedia di saat aku kerawuhan. Keesokan harinya aku baru menyadari bahwa aku datang bulan dengan derasnya. Saat ku dengar cerita Hari, aku baru sadar. Jangan-jangan aku gampang kerawuhan karena aku di keadaan sedang datang bulan. Wallahu alam. Namun aku sangat bersyukur dipertemukan oleh sang nenek yang menuntun aku dan Hari keluar dari tersesatnya kami di hutan jalur pendakian Gunung Slamet. Wow, mantap. Ini cerita pendakian Gunung Slamet via Dipa Jaya ya. Yang ditulis di Facebooknya Uda Rifki ya. Ini saya terima kasih banyak ya. Sudah diizinkan untuk membacakan cerita-ceritanya. Nah, sahabat Jelang Malam, nanti saya tuliskan di deskripsi ya. Kalau mau langsung baca cerita-cerita dari Uda Rifki ya. Nah, sahabat Jelang Malam, bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya video-video terbaru, video-video terupdate akan muncul di channel teman-teman ya. Baik sahabat Jelang Malam, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bagus ya atau kurang baik bahkan menyinggung, mohon dimaafkan. Nah sahabat Jelang Malam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.